Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang menyusun kebijakan dan keamanan informasi dan internet. Pentingnya dokumen kebijakan keamanan tentu sangat penting karena keberadaan dokumen kebijakan keamanan atau security policy merupakan sebuah infrastruktur keamanan yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin melindungi aset informasi terpentingnya. Dokumen ini secara prinsip berisi berbagai cara atau kendali yang perlu dilakukan untuk mengontrol manajemen, mekanisme, prosedur, dan tata cara dalam mengamankan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena berada pada tataran kebijakan, maka dokumen ini biasanya berisi hal-hal yang bersifat prinsip dan strategis. Selanjutnya ada elemen kunci kebijakan keamanan. Di sini ada 7 elemen kunci yang harus diperhatikan dalam menyusun kebijakan keamanan. Yang pertama itu ada komunikasi yang jelas, yaitu mengenai arti dan pentingnya sebuah kebijakan keamanan untuk disusun dan ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Yang kedua, definisi yang jelas dan ringkas mengenai aset informasi apa saja yang harus diprioritaskan untuk dilindungi dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Ketiga, ada penentuan ruang lingkup pemberlakuan kebijakan yang dimaksud dalam teritori kewenangan yang ada. Keempat, jaminan adanya sanksi, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap para pelaku yang terkait dengan manajemen informasi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kelima, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas terhadap personel atau SDM yang diberikan tugas untuk melakukan kegiatan pengamanan informasi. Keenam, ada penyusunan dokumen atau referensi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pelaku manajemen keamanan informasi untuk menjamin penerapan yang efektif. Dan partisipasi aktif dan intensif dari manajemen atau pimpinan organisasi untuk mensosialisasikan dan mengawasi implementasi kebijakan yang dimaksud. Selanjutnya ada peranan dan tujuan kebijakan keamanan. Di sini ada 2 peranan penting dari sebuah dokumen kebijakan keamanan, yaitu yang pertama, untuk mendefinisikan dan memetakan secara detail aset-aset informasi apa saja yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik keamanannya. Dan untuk mereduksi atau mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan karena adanya penyalahgunaan sumber daya atau fasilitas perusahaan yang terkait dengan manajemen pengelolaan data dan informasi, adanya insiden yang menyebabkan hilangnya data penting, tersebarnya informasi rahasia dan pelanggaran terhadap hak cipta, dan adanya pelanggaran terhadap hak akses pengguna informasi tertentu sesuai dengan hak dan wewenangnya. Tujuannya di sini ada tujuan dari kebijakan keamanan. Pertama, memproteksi dan melindungi sumber daya sistem dan teknologi informasi organisasi dari penyalahgunaan wewenang akses, menangkis serangan atau dakwaan hukum dari pihak lain terkait dengan insiden keamanan, dan juga memastikan integritas dan keutuhan data yang bebas dari perubahan dan modifikasi pihak-pihak tak berwenang. Ada klasifikasi jenis kebijakan keamanan. Dilihat dari segi peruntukan dan kontennya, dokumen kebijakan keamanan dapat dikategorisasikan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama user policy, berisi berbagai kebijakan yang harus dipatuhi oleh seluruh pengguna komputer. Kemudian ada IT policy, dikhususkan bagi mereka yang bekerja di departemen atau divisi teknologi informasi untuk memastikan adanya dukungan penuh terhadap pelaksanaan tata kelola keamanan informasi. Yang ketiga ada general policy, membahas masalah-masalah umum yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan organisasi. Yang keempat ada partner policy, kebijakan yang secara khusus hanya diperuntukkan bagi level manajemen atau pimpinan puncak organisasi semata. Untuk setiap dokumen kebijakan keamanan yang disusun dan dikembangkan, terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan sebagai panduan, yaitu terdapat penjelasan detail mengenai deskripsi kebijakan yang dimaksud, terutama yang berkaitan dengan isu-isu keamanan informasi dalam organisasi, adanya deskripsi mengenai status dokumen kebijakan yang disusun dan khususnya tata peraturan organisasi dimaksud. Tiga, ada ruang lingkup pemberlakuan dokumen terkait dalam konteks struktur serta lingkungan organisasi yang dimaksud. Yang terakhir itu ada konsekuensi atau hukuman bagi mereka yang tidak taat atau melanggar kebijakan yang dimaksud. Dipandang dari sisi konten, perlu disampaikan dalam dokumen kebijakan keamanan sejumlah aspek, yaitu pendahuluan mengenai alasan dibutuhkannya suatu kebijakan keamanan dalam konteks berorganisasi.
kedua, pengantar mengenai posisi keberadaan dokumen kebijakan yang disusun. Definisi mengenai peranan tugas dan tanggung jawab, fungsi, serta cara penggunaan kebijakan keamanan. Yang terakhir, mekanisme kendali dan alokasi sumber daya organisasi yang diarahkan pada proses institusionalisasi kebijakan keamanan yang dipaparkan dalam setiap pasal atau ayat dalam dokumen kebijakan ini. Strategi implementasi kebijakan keamanan. Prinsip yang harus dimengerti dan diterapkan secara sungguh yaitu mekanisme pengenalan dan enforcement. Kemudian ada bahasa yang dipergunakan dalam dokumen kebijakan keamanan tersebut harus mudah dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan oleh setiap kepentingan. Sosialisasi mengenai pemahaman cara pelaksanaan setiap pasal dalam kebijakan keamanan. Kemudian ada tersedianya helpdesk yang selalu bersedia membantu seandainya ada individu atau unit yang mengalami permasalahan. Terakhir ada secara konsisten diberikannya sanksi dan hukuman terhadap setiap pelanggaran kebijakan yang terjadi, baik sifatnya sengaja maupun tidak sengaja. Ini ada beberapa contoh model kebijakan keamanan dari segi prinsip, paradigma, dan pendekatan dalam menyusun strategi keamanan. Dokumen kebijakan yang disusun dapat dikategorikan menjadi sejumlah model. Yang pertama ada permissive policy, merupakan kebijakan untuk tidak memberikan restriksi apapun kepada para pengguna dalam memanfaatkan internet atau sistem informasi yang ada. Kedua ada permissive policy. Pada intinya kebijakan ini juga memberikan keleluasaan kepada pengguna untuk memanfaatkan sistem informasi sebebas-bebasnya tanpa kendali. Yang ketiga ada prudent policy, kebalikan dengan dua model kebijakan sebelumnya. Jenis ini benar-benar menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola keamanan informasi. Ada paranoid policy, model ini kebanyakan individu dalam organisasi yang tidak memiliki relevansi sama sekali dengan kebutuhan informasi. Ada acceptable policy, dalam lingkungan kebijakan ini organisasi menentukan hal-hal apa saja yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan oleh sejumlah pengguna dalam organisasi. Ada user account policy, ini merupakan kebijakan yang paling banyak diterapkan di organisasi. Ada remote access policy. Kebijakan ini erat kaitannya dengan manajemen hak akses terhadap sumber daya sistem informasi organisasi yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Ada information protection policy, ada firewall management policy, ada special access policy, network connection policy, dan business partner policy. Sebagai pihak yang berada di luar lingkungan tempat perusahaan, mitra bisnis perlu diberikan akses terhadap sejumlah informasi yang relevan untuk ada other policy. Setiap organisasi memiliki karakteristik budaya dan kebutuhannya masing-masing. Oleh karena itu, maka akan berkembang sejumlah kebijakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Beberapa di antaranya yang kerap dikembangkan oleh organisasi negara berkembang seperti Indonesia adalah kebijakan mengenai manajemen pengelolaan kata kunci atau password. Kemudian ada kebijakan dalam membeli dan menginstalisasi software baru, kebijakan untuk membuka diri ke dunia maya, ada kebijakan terkait dengan penggunaan flash disk dalam lingkungan organisasi, dan juga kebijakan yang mengatur tata cara mengirimkan dan menerima email atau berpartisipasi dalam mailing list dan lain sebagainya. Mengapa keamanan informasi dan internet penting? Yang pertama adalah mencegah ancaman keamanan. Keamanan informasi dan internet penting untuk melindungi kekayaan intelektual, data klien, dan rahasia bisnis. Kedua, ada mencegah gangguan sistem. Keamanan sistem terkait dengan keamanan informasi, serangan siber dapat memperlambat kinerja dan merugikan bisnis. Ketiga, mendapatkan kepercayaan pelanggan. Klien yang merasa aman dengan data mereka akan tetap setia dan dapat merekomendasikan bisnis Anda ke orang lain. Kesimpulan dan pesan penting, berdasarkan prinsip-prinsip keamanan informasi dan internet dan sistem keamanan yang efektif, bisnis dapat mengurangi risiko terhadap cyber attack dan membangun rasa percaya pada pelanggannya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.